Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Meta Editing Channel. Pada kesempatan ini kita akan kembali belajar psikotes. Salah satunya adalah tes Kraepelin dan Pauli. Sebelumnya kita sudah belajar tentang psikotes, yaitu menggambar warteg ya. Nah, untuk kesempatan ini kita akan belajar apa itu tes Kraepelin atau Pauli. Nah, seperti kita ketahui, tes Kraepelin itu adalah salah satu tes psikotes yang dibuat oleh psikiater yang bernama Kraepelin. Nah, apa tujuan dari tes ini? Yang pertama adalah mengukur kecepatan kerja seseorang, sehingga pihak perusahaan dapat mengetahui kecepatan kerja seseorang dari hasil tes ini. Kemudian yang kedua, mengukur ketelitian dari apa yang kita kerjakan, apa yang kita hitung nanti, kita bisa diketahui ketelitian pada saat kerja nanti. Yang ketiga adalah konsentrasi. Pada tes ini kita membutuhkan konsentrasi yang tinggi sehingga kita dapat menghitung masing-masing angka dengan benar dan cepat. Dan yang keempat adalah stabilitas. Kita dalam tes ini akan diketahui seberapa jauh konsistensi kita, stabilitas kita dalam kecepatan, dalam berpikir. Nah, kemudian apa yang dinilai pada tes Kraepelin ini? Faktor kecepatan. Kita diminta untuk menghitung cepat, tetapi tidak boleh salah. Kemudian yang kedua, faktor ketelitian kita. Ya, seperti yang kita utarakan tadi, selain kecepatan juga perlu ketelitian. Percuma kita mengerjakan banyak, tetapi banyak yang salah juga. Nah, yang ketiga adalah faktor keajekan. Dari awal tes sampai akhir tes, apa yang kita kerjakan, apa yang kita hasilkan dalam waktu tertentu mengalami keajekan atau tetap, jumlahnya tetap, dan grafiknya nanti juga tetap. Dan yang keempat adalah faktor ketahanan. Nah, faktor ketahanan ini juga hampir sama dengan faktor keajekan, di mana kita akan diminta menghitung dari awal sampai akhir dengan hasil yang cepat dan bertahan. Syukur-syukur semakin lama semakin meningkat jumlah angka yang kita hitung. Pada Kraepelin ini ya terdiri dari 45 kolom dan 60 baris yang terdiri dari angka-angka satuan. Nah, setiap kolomnya terdiri dari 60 angka satuan. Nah, bagaimana bentuknya nanti kita bahas setelah ini. Nah, bagaimana tesnya? Yang pertama, caranya adalah menjumlahkan tiap-tiap angka dengan satu angka di atasnya. Jadi, kerjakan dari bawah ke atas. Kecuali nanti pada tes Pauli itu kita akan mengerjakan dari atas ke bawah. Kemudian yang kedua, dari hasil penjumlahan ini kita hanya diminta menuliskan angka satuannya saja. Misalkan penjumlahan 5 dan 9 adalah 14. Maka yang kita tulis cukup angka 4-nya saja. Angka satuan ini hendaknya ditulis di sebelah kanan, tepat di antara kedua angka yang baru kita jumlahkan. Nah, ini yang paling penting ya teman-teman. Kuncinya dalam tes Kraepelin ini adalah
Yang pertama, jangan menghitung. Nah, bagaimana caranya ya? Nanti kita coba. Kemudian yang kedua, jangan mengingat. Loh, kalau begitu bagaimana caranya? Cukup tuliskan saja jawabannya secara cepat. Berarti kita sudah harus menghafal penjumlahan angka 1 sampai 9. Itu kuncinya. Contoh, misalkan di sini ada 3 buah angka, yaitu 9, 4, dan 7. Nah, kita diminta menjumlahkan angka 9 dengan 4. Ya, seperti kita bahas tadi. Nah, 9 ditambah 4 itu kan hasilnya 13. Maka angka satuannya adalah 3. Maka di sebelah kanannya kita tulis angka 3. Kemudian berikutnya angka 4 dengan angka 7. 4 ditambah 7 hasilnya 11. Nah, 11 itu angka satuannya 1. Jadi kita cukup tulisan angka 1 di sebelah kanan antara 4 dan 7. Dan seterusnya ya, karena pada tes Kraepelin ini jumlah angka-angkanya sangat banyak. Ada beberapa yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, bila ada kesalahan dalam menjumlahkan atau menulis, misalnya seharusnya 8 Anda tulis 3, maka kita tidak perlu menghapus angka yang salah itu. Cukup coret angka yang salah itu dan dibetulkan di sampingnya atau pertebal dengan angka yang benar. Karena pada saat tes psikotes kita tidak diperbolehkan menggunakan penghapus. Jadi kita cukup mencoretnya saja, kita tulis angka sebelahnya atau kita pertebal dengan angka yang benar. Kemudian setiap beberapa saat kita akan mendengar ketukan atau perintah, misalkan garis, stop, dan sejenisnya oleh penguji. Maka pada saat ada perintah itu, maka kita harus pindah ke kolom sebelah kanannya atau disesuaikan dengan instruksi dari penguji. Mulailah lagi menjumlahkan angka-angka di kolom itu dari bawah ke atas. Demikian seterusnya. Ini untuk tes Kraepelin. Tetapi kalau untuk Pauli nanti menjumlahkan dari atas ke bawah. Nah, pada tes Kraepelin ini yang dinilai oleh penguji adalah yang pertama, menyambung atau membuat garis dari puncak-puncak tertinggi sehingga membentuk grafik. Jadi yang dilihat adalah jumlah angka-angka yang berhasil kita hitung. Kemudian garis timbang, di mana puncak tertinggi ditambah puncak terendah dibagi 2. Jadi dalam satu kolom yang tertinggi dengan yang terendah nanti akan dibagi 2. Yang ketiga, kecepatan mengerjakan lajur tiap menit dibagi 2. Yang keempat, untuk menilai ketelitian kita, maka jumlah kesalahannya dihitung 15 jalur. 5 jalur di depan, 5 jalur di bagian tengah, dan 5 jalur di bagian akhir. Jadi penguji tidak menghitung jumlah kolom-kolom yang ada di tes itu. Jadi triknya adalah di 5 jalur pertama, 5 jalur tengah, dan 5 jalur akhir jangan sampai ada yang salah. Nah, kalau begitu apa sih makna hasil tes Kraepelin ini?
terutama tujuan dari personalia atau pihak perusahaan. Yang pertama adalah ingin melihat kecepatan kita dalam bekerja. Yang kedua adalah ingin melihat ketelitian kita dan konsentrasi kerja kita. Yang ketiga adalah keajekan, bisa mengindikasikan stabilitas emosi, jadi bisa mengukur emosi kita. Yang keempat adalah ketahanan, sehingga kita bisa dinilai ketahanannya terhadap tekanan atau situasi kerja. Nah, sekarang kita berlatih ya teman-teman. Kita lihat di sini contohnya bagaimana cara mengerjakan tes Kraepelin ini. Nah, di sini kita sudah siapkan. Kita akan coba menjumlahkan barisan-barisan atau kolom-kolom yang ada di tes ini. Oke, supaya kelihatan kita berikan warna merah. Kita cek sedikit ya. Kita tidak akan sesuai dengan standar Kraepelin tadi karena setiap perusahaan kadang berbeda-beda jumlah baris dan kolom angkanya. Nah, di sini kita hanya latihan sedikit. Yang penting kita tahu caranya, tahu kunci-kuncinya. Oke. Jadi tes Kraepelin ini adalah kita disuruh menjumlahkan angka-angka seperti ini. Nah, kita akan menjumlahkan angka-angka di atas dengan di bawahnya secara berurut. Yang kita tuliskan hanyalah angka satuannya saja. Contoh, misalkan di sini ada angka 7 dengan 6, maka kita jumlahkan 7 ditambah 6. Hasilnya 13, tetapi kita cukup menuliskan angka 3-nya saja. Oke. Kemudian 6 dengan 8 14. Kita cukup tulis 4 saja. 8 dengan 3 11, cukup tulis 1. 3 tambah 4 7. 4 tambah 9 13. 9 tambah 8 17. 8 tambah 2 10. Kita cukup tuliskan 0. 2 tambah 6 8. 6 tambah 7 13. 7 tambah 3 10. 7. Oke. 11 15. Oke, ini untuk latihan ya. Sekarang kita lihat secara utuh ya, akan coba kita kerjakan dari awal sampai akhir. Tadi kuncinya tidak boleh menghitung, tidak boleh mengingat, cukup tuliskan saja angka satuan terakhir. Jadi kita harus benar-benar hafal penjumlahan dari angka 1 sampai 9. Oke, kita mulai. Kita hitung ya, atau oke, kita mulai saja. 5 tambah 4. Oke, kita tulis ya. Kalau ada peringkat garis, kita garis. Kemudian langsung kita pindah ke kolom yang lain. Garis. Nah, kalau misalkan tadi ada yang salah ya. Misalkan kita tulis di sini 3 tambah 9 2, kita menulisnya 5 seperti itu, dan kita sadar ini salah, langsung kita perbaiki. Bisa dicoret angkanya menjadi 2, atau
Misalkan 9 tambah 7 ini 16. Kita tulis 15, salah ya. Kita perbaiki dengan cara menebalkannya. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Silakan garis. Oke, lanjutkan. Garis. 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 Garis selesai misalkan ya. Nah, oke. Sekarang kita lihat ya. Nah, ini garis-garis ya. Nah, ini yang perlu kita perhatikan bahwa dari awal sampai akhir ini hasil yang bagus adalah hasil yang tidak mengalami penurunan. Dari awal itu stabil ya, hasilnya banyak ya, hasilnya banyak seperti ini. Jadi kalau digambarkan grafiknya, puncaknya tidak akan jauh berbeda, walaupun misalkan di sini agak turun terus naik lagi ya, seperti ini. Jangan sampai hasilnya grafiknya misalkan seperti ini ya, ini menunjukkan kita tidak tahan ya dalam bekerja. Jadi yang lebih bagus adalah hasilnya banyak dan stabil dari awal sampai akhir. Terima kasih. Kita akan kembali lagi di tema yang lain. Sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.